Oke, selamat sore kepada kawan-kawan yang menonton video ini di podcast ini juga yang mendengarkan podcast ini. Welcome to our very first podcast from National Hospital Surabaya, yaitu di sesi episode edisi ngopi sore bareng dokter. Ya, untuk hari ini di episode pertama ini sudah cukup berat, yaitu kejang pada anak. Nah, tentu saja kalau saya yang membahas sendiri nggak mungkin karena bukan spesialisnya. Jadi kita akan memanggil dua orang yang sudah hadir di sini juga. Yang pertama ini adalah dokter spesialis bedah syaraf, konsultan fungsional. Ini spesialisnya juga luar biasa sekali, epilepsi dan bedah epilepsi. Jadi kalau mungkin sudah sering operasi-operasi yang berurusan dengan syaraf dan lain-lainnya, ini sudah ahlinya, sudah sangat-sangat ahli istilahnya lah. Ini dengan Dr. Heri Subianto. Halo, selamat sore semuanya. Jangan lupa ngopi. Ya. Ngopinya nanti aja ya. Ngopinya nanti aja. Nanti kalau ngopi sekarang nanti komennya banyak dong. Oke, yang kedua ini dokter ini bisa dibilang sangat suka anak kecil karena ya jelas sekali karena dia dokter spesialis anak, yaitu dengan Dr. Benny Herianto juga yang sudah ada di sini. Halo semuanya. Nah, sebelum kita memulai buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut, jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah ini supaya nanti ada kelanjutan di sesi selanjutnya, di episode selanjutnya. Nah, ini dua dokter ini, pertanyaan yang kita akan mulai di pertama ini sebenarnya, kejang itu, yang didefinisikan kejang itu apa sih dok? Dan apa saja sih penyebabnya kejang? Mungkin dari dokter Benny dulu, yang secara umumnya gimana sih dok? Ya, jadi kalau kita bicara tentang kejang, sebenarnya kejang itu adalah aktivitas sel otak yang berlebihan yang mengakibatkan munculnya gejala klinis yang khas. Gejala klinis yang khas itu apa? Bisa macam-macam. Kalau yang paling gampang dilihat biasanya kelojotan, ya, barakan, ya kan? Tapi sebenarnya nggak cuma itu. Bisa juga sensoris, misalkan jadinya sakit perut, atau bisa juga kehilangan kesadaran. Jadi gejala klinis yang khas yang diakibatkan oleh aktivitas sel otak yang berlebihan sebenarnya itu kejang. Mungkin Dr. Hedi bisa menambahkan? Ya, atau secara awamnya banyak yang mengenal itu sebenarnya kalau dibuat istilah awam konslet lah dok ya. Iya. Di konslet. Ada area otak itu yang konslet. Konslet sehingga muncul keluhan seperti itu. Oke. Ya. Jadi ini sangat dekat hubungannya dengan otak berarti ya memang ya. Oke. Sebenarnya kejang ini penyebabnya apa saja sih dok? Jadi apakah ada satu penyebab yang secara umum ini pasti sama, atau ada memang per kasusnya ini ada yang spesifik memang untuk penyebabnya? Oke, kalau penyebab kejang sendiri itu sebenarnya sangat banyak ya. Jadi nggak bisa disamakan satu kasus dari kasus lain. Terutama pada anak ya. Kalau yang pada anak kan yang kita bilang paling sering kejang demam gitu kan. Kalau itu kan kejang karena demam. Penyebabnya bukan dari kepala ya. Kalau misalkan penyebab yang lain biasanya trauma kepala, itu bilangnya Dr. Heri. Biasanya habis jatuh, habis kecelakaan, atau ada perdarahan di kepala, atau ada radang juga di kepala, itu juga bisa mengakibatkan kejang. Oke. Ya. Jadi untuk kasus kejang ini sangat banyak penyebabnya dan tidak bisa digeneralisasi istilahnya ya dok. Maksudnya ini kejang pasti penyebabnya ini. Jadi memang harus ada observasi dulu istilahnya atau diselidiki dulu penyebabnya. Gitu. Iya. Dipilah-pilah, harus dipilah-pilah ini maksudnya. Oke. Kalau dulu kan orang mikir kejang itu kesambet ya. Iya, sawan satu aja. Sekarang kan ada teknologi nih, ada bisa merekam otak ya. Ada MRI di nasional kan kita punya MRI. Ya, Rekaman otak kita malah 64 channel ya, bisa long term. Itu semuanya itu untuk menemukan yang konslet nih area otak yang mana. Jadi bukan karena kesambet lah yang lebih ke mitos jadinya senggol bukan karena itu, tapi bisa dicari istilahnya ada penyebabnya. Oke. Nah, kan semua umur istilahnya kan, anak kecil, dewasa, semua bisa kejang. Mungkin juga terutama yang mungkin relevan dengan topik kita hari ini kan adalah kejang pada anak. Nah, banyak yang bilang sebenarnya kalau orang dewasa kejang itu tetap bahaya, tapi kalau dibandingkan dengan anak-anak ini yang lebih berbahaya. Apa betul dok kayak gitu? Nah, ini sebenarnya
kan kejang itu kan bagian dari satu penyakit. Kejang itu hanya gejala. Nah, seperti kata Dokter Heri tadi, kita mesti cari tahu penyebabnya apa. Sebenarnya tergantung dari penyebabnya. Kalau dikatakan apa kejang pada anak lebih bahaya, kalau kejang demam sendiri, justru kejang demam itu paling tidak ada dampak jangka panjangnya. Nah, sekarang tergantung dari penyebabnya. Kalau seperti itu tidak bisa disamakan. Jadi nggak bisa ngomong kalau anak kecil ini kejang bahaya, enggak ya. Jadi penyebabnya apa sampai dia bisa kejang, baru setelah itu bisa kita tentukan tingkat efek jangka panjangnya dan lain-lainnya. Iya, cuma yang bahaya itu yang kenapa kok disebut bahaya, karena anak ini kan masih bertumbuh dan berkembang. Betul. Nah, itu yang ditakutkan sama orang tua nanti kalau misalkan mengganggu pertumbuhan atau perkembangannya seperti itu. Tapi kembali lagi, apa dulu penyebabnya? Ya, kejangnya tetap harus diatasi. Kejangnya tetap harus diatasi. Pusat permasalahannya ini harus diobati. Oke, tadi beberapa kali Dokter Benny ini mention salah satunya itu adalah kejang demam. Mungkin kalau saya sendiri juga waktu masih kecil, kalau sudah panas tinggi biasanya memang takutnya adalah istilahnya kalau kita nyebutnya step mungkin ya, atau kejang demam. Sebenarnya apa ya, maksudnya kira-kira sebagai orang tua terutama ya, bagaimana istilahnya gejala-gejala awalnya kejang demam ini seperti apa, terus setidaknya kalau misalnya itu terjadi apa yang bisa kita lakukan untuk istilahnya apa ya, kan takutnya kalau terlalu lama nanti merusak otak dan lain-lain. Nah, apa pertolongan pertamanya istilahnya Dok, kalau kejang anak ini, kejang demam pada anak terutama? Jadi kalau pertama kali ada anak kita kejang gitu ya, disertai dengan demam, yang pertama jangan panik. Kalau panik minum teh aja bisa tumpah-tumpah loh. Ya kan? Sampai lupa semuanya. Makanya jangan panik dulu. Setelah itu posisikan anak itu di tempat yang aman. Misalkan kok itu kejadiannya di jalan atau misalkan lagi nyetir, kita menghindar dulu, berhenti dulu, pindah dulu ke tempat yang aman. Terus anaknya dilonggarkan pakaiannya. Kalau misalkan ada pakaian yang ketat, diletakkan di tempat yang datar, ya. Kemudian kalau bisa jangan dekat dari barang pecah belah, takutnya kalau orang tuanya panik nanti ada pecah, luka, nanti kan susah ya. Terus kemudian dimiringkan posisi anaknya. Kenapa kok miring? Takutnya kalau misalkan nanti ada muntah, air liurnya, busanya, itu supaya menghalangi jalan nafas, dibersihkan sambil diposisikan miring. Iya. Terus setelah itu kalau misalkan memang posisinya sedang di rumah atau ada kebetulan bawa nih obat kejang karena pernah kejang sebelumnya, bisa dimasukkan waktu itu. Dimasukkan dari pantat ya. Tapi jangan lewat mulut ya, nggak boleh sama sekali kalau lewat mulut, apapun itu, mau obat kejang mau apapun tidak boleh masuk lewat mulut ya. Terus jangan coba sekali-sekali untuk berhentiin kejang ya, jangan dipegangi terus supaya nggak kejang, nggak boleh, nanti bisa cedera nanti. Terus habis itu tungguin anaknya, dilihat kejangnya bagaimana, lamanya berapa lama, diukur suhunya waktu mulai kejang itu berapa, supaya nanti kalau ditanyakan sama dokternya bisa jawab, supaya dokternya juga bisa tahu informasi bagaimana kejangnya dia sebenarnya. Seperti itu. Jadi yang pertama pasti adalah tenang dulu ya Dok, maksudnya dalam menghadapinya kan, soalnya kejang ini seperti yang di-mention di awal sama Dokter Heri juga, mitosnya banyak yang mungkin membuat orang itu aslinya bisa diatasi dengan baik, tetapi akhirnya panik, akhirnya tidak bisa bergerak dengan nyaman dan lain-lain, jadi akhirnya menimbulkan cedera dan lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi tenang, lalu juga seperti yang sudah di-mention oleh Dokter Benny adalah yang anak ini diposisikan aman dulu, tidak ada kemungkinan cedera, jatuh dan lain-lain. Nah, ini agak masuk juga ke ranahnya Dokter Heri juga. Selain itu, kalau orang tuanya ini misalkan ada riwayat epilepsi Dok, anaknya ini bisakah terkena epilepsi yang terus akhirnya berujung pada kejang anak ini? Seperti itu. Dan adakah faktor misalnya itu genetik jadi bisa menurun sehingga akhirnya anak ini nggak ada apa-apa bisa kejang, atau istilahnya mungkin dalam tanda kutipnya tertular epilepsi, seperti itu dari orang tuanya?
Jadi kalau epilepsi menular itu enggak ya. Epilepsi itu tidak menular seperti penyakit COVID ya. Yang kita dengan udara, aerosol itu atau droplet menular enggak seperti itu. Makanya dulu kan kadang ada mitos-mitos itu, wah hati-hati jangan sampai kena air liurnya menderita epilepsi, nanti kamu bisa epilepsi. Itu mitos yang salah gitu. Jadi orang akhirnya kalau ketemu orang kejang malah dibiarkan, kan kasihan ya Dok ya. Itu mitos yang salah. Dan epilepsi yang menurun itu sebenarnya itu tidak banyak, dia hanya sekitar mungkin kurang dari 10%, dan kebanyakan yang menurun itu merupakan suatu kompleks epilepsi gitu ya. Kompleks epilepsi itu biasanya ditandai dengan dia ada perkembangan yang terhambat, kita bilangnya developmental delay ya kayak gitu. Itu yang menurun. Terus kemudian kalau orang tua memang punya riwayat epilepsi, itu anaknya itu memang punya risiko lebih tinggi dibanding dengan populasi umum untuk punya epilepsi. Punya risiko lebih tinggi, tapi apakah pasti epilepsi? Belum tentu juga. Nah, itu karena penurunannya itu bukan pasti orang tua epilepsi, anak pasti, tidak seperti itu ya. Kalau di literatur itu dibilang kalau yang genetik itu kan ada dibedakan jadi defeknya itu di kromosomnya atau defeknya itu di genetiknya. Nah, itu pun juga diturunkannya itu ada yang beberapa autosomal dominan. Misalkan itu kalau ini kena, nanti kira-kira separuh keturunannya itu kena juga. Itu misalkan pada kasus-kasus tuberous sclerosis kayak itu bisa autosomal dominan. Tapi sebagian besar itu sporadis. Sporadis itu artinya itu belum tentu nanti anaknya itu pasti epilepsi, karena ada kaitannya juga interaksi dengan lingkungannya Dok ya. Jadi gen kita, kromosom kita itu juga berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, environmental sekitarnya. Jadi tidak pasti kalau orang tuanya epilepsi, anaknya pasti epilepsi, itu belum tentu ya. Dan kalau di Indonesia itu kan sebagian besar penyebabnya itu karena trauma, beberapa itu ya. Kalau dewasa itu karena trauma. Kita lihat di jalan-jalan ini orang buta-butanya tuh ya. Dulu tidak ada yang pakai helm, jadi kecelakaan, trauma kepala, trauma otak itu kan banyak, cedera otak banyak, itu juga banyak kan timbul epilepsi. Terus kemudian yang sering juga itu biasanya karena trauma persalingan gitu Dok ya, atau infeksi pada masa usia neonatus, itu juga punya risiko nanti untuk kedepannya itu muncul epilepsi. Tapi itu kan tidak diturunkan, yang seperti itu kan didapat. Didapat ya. Efek dari lingkungan jadi Iya. Oke. Nah, ini mungkin ini kembali ke Dokter Benny sebenarnya. Kejang itu kan kalau kita secara visualnya Dok, kita lihat ini kan sama. Tetapi apakah ada yang bisa kita, maksudnya dari awal kita tahu anak kita kejang atau step ini yang bisa membedakan, oh ini kejang, ini demam. Sehingga mungkin kalau kejang demam kan orang tua mungkin lebih tenang ya, oh kejang demam. Atau ini kejang epilepsi yang mungkin harus butuh penanganan lebih lanjutnya seperti itu Dok. Jadi maksudnya ini ada kejang demam, ini ada epilepsi, apa sih bedanya? Betul, gitu ya? Yang bisa kita yang maksudnya bisa kita identifikasi langsung tanpa perlu ke dokter dulu lah istilahnya. Jadi seperti namanya kejang demam ya. Jadi dia yang pasti harusnya disertai dengan demam. Nah, jadi maksudnya dia ada bangkitan kejang, tapi harus disertai dengan kenaikan suhu tubuh. Berapa sih? Lebih dari 38 derajat, itu pun suhu lewat anus ya. Dan kejang demam ini punya satu ciri khas yang nggak boleh hilang, yaitu penyebabnya itu harus di luar dari kepala, kita bilang ekstrakranial. Jadi kepala itu apa aja? Maksudnya otak, selaput-selaputnya otak, termasuk sumsum tulang belakang, harus di luar itu, sistem saraf pusat kita bilang ya. Jadi misalkan infeksinya di perut, lagi mencret nih ceritanya ya, infeksi di perut lagi mencret terus demam, kejang. Nah itu kejang demam. Misalkan lagi infeksi saluran kencing, lagi kencing sakit, anyang-anyangan, tiba-tiba lagi demam, kejang. Nah itu kita bisa bilang dia kejang demam. Tapi kalau infeksinya di otak, di selaput otak, kita nggak bisa bilang itu kejang demam ya. Jadi penyebab dari kejang demam itu harus dari luar otak, seperti kita bilang sistem saraf pusat. Itu kejang demam. Kalau epilepsi itu istilahnya tadi Dokter Heri bilang konslet di otak. Nah jadi kalau epilepsi itu penyebabnya
di otak. Dan seringkali ya, tapi bisa juga disertai dengan demam. Memang demam memicu epilepsi juga ada, tapi seringkali epilepsi itu disertai oleh demam. Jadi kejang tapi nggak demam biasanya ya. Terus kejang demam itu sebenarnya dia itu dibagi dua secara garis besar ya. Nah, biasanya kejang demam sederhana itu kejangnya seluruh tubuh, tangan sama kaki, kedua tangan dan kedua kaki. Terus dan biasanya kejangnya kurang dari 15 menit dan tidak berulang dalam 1 hari. Sedangkan kalau epilepsi itu kejangnya macam-macam jenisnya, nggak mesti seluruh tubuh, kadang-kadang cuma satu bagian, satu sisi, atau kadang-kadang kehilangan kesadaran tiba-tiba seperti itu. Jadi itu hal yang berbeda. Oke. Jadi mungkin yang paling bisa dilihat dulu mungkin untuk teman-teman di luar sana ya adalah penyebabnya dulu berarti ya dok. Maksudnya apakah ada berhubungan dengan sistem saraf pusat atau otak atau tidak. Jadi kalau memang ada sedang mengalami infeksi atau diare misalkan di perut, berarti bisa sedikit diidentifikasi sebagai kejang demam gitu ya dok. Tetapi sekali lagi jika terjadi hal-hal tersebut dan memang membutuhkan istilahnya penanganan medis, jadi kita tetap menyarankan ke dokter dulu untuk mendapatkan identifikasi lebih lanjut dari tenaga medis yang memang sudah ahli di bidangnya. Jadi jangan habis itu asal diminumin obat nanti malah berbahaya nanti. Tetap harus ke medis ya dok ya, tetap. Karena sebenarnya pada saat kejang itu ya, itu ada sel-sel otak kita itu menderita itu ya. Ada yang bilang itu sekali kejang itu sekitar 1 sampai 10 juta sel otak kita itu mati itu. Tapi sel otak kita kan bertriliun-triliun. Cuman kalau itu terjadi terus-menerus ya berbahaya juga. Berbahaya. Digerogoti dikit-dikit nanti ya, lama-lama yang tersisa sedikit nanti yang lain mati semua. Jadi itu harus, kalau kejang itu suatu emergency atau kegawatan. Jadi pokoknya sebisa mungkin segera mengakses layanan kesehatan gawat darurat ya dok. Nah, menarik mengenai ini. Tadi kan dokter Reri sempat membahas mengenai memang ada sel-sel yang istilahnya mengalami gangguan di sini ketika kejang. Nah, untuk anak mungkin juga, untuk dokter Benny juga ini pertanyaannya. Apakah dampak jangka panjang bagi anak yang pernah kena atau sering kejang itu seperti apa sih? Jadi kalau kita bicara kejang, kita mesti bicara durasi, lalu bagian kejangnya yang seperti apa. Nah, kalau misalkan beberapa tipe epilepsi, kalau kita bicara epilepsi, ada beberapa tipe epilepsi yang tidak memberikan, maksudnya jadi walaupun dia kejang-kejang, tapi dia tetap tumbuh kembangnya normal. Tapi ada beberapa tipe justru dia kejangnya cuma sekali atau mungkin nggak tampak secara kasat mata, tapi dia memberikan efek yang signifikan terhadap tumbuh kembang si anak. Jadi sebenarnya tergantung dari jenis kejangnya. Nah, kalau misalkan kejangnya disebabkan oleh karena trauma otak, oleh karena pendarahan, atau karena trauma persalinan, atau karena hal yang lainnya, itu jelas akan memberikan efek jangka panjang. Tapi kalau kita bicara tentang kejang demam ini jarang sekali memberikan efek jangka panjang, kecuali kejang demam kompleks. Kalau tadi kita bicara kejang demam sederhana yang tadi, sebenarnya ada namanya kejang demam kompleks. Ciri khasnya adalah kejangnya itu dia tidak seluruh tubuh, tapi hanya sebelah. Parsial gitu ya? Parsial. Tapi penyebabnya sama ya. Penyebabnya demamnya karena bukan dari infeksi dari otak. Tapi kejangnya tipenya berbeda, tidak seluruh tubuh, hanya parsial. Kemudian kejangnya lama, lebih dari 15 menit. Kejangnya lebih dari 1 kali dalam 1 hari. Nah, kalau yang kejang seperti ini, terutama yang lama ya, kita bicara tentang durasi, karena tadi dokter Reri sudah bilang, hanya sekali kejang itu bisa rusak, bisa ratusan ribu sel. Semakin lama, semakin banyak yang rusak. Kapan dibilang lama? Sebenarnya di atas 15 menit sudah lama, tapi kalau kita patokannya 30 menit, itu kita bilang namanya status epileptikus. Itu hampir kemungkinan besar akan memberikan efek jangka panjang. Yang paling ditakuti orang tua ya pastinya gangguan perkembangan.
Ada yang namanya cerebral palsy. Cerebral palsy ini karena kerusakan sel-sel otak, jadi akhirnya anak tidak dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Mungkin sampai di usianya sekian dia hanya mencapai pertumbuhan sampai usia di bawahnya, tidak bisa sempurna. Seperti itu. Oke. Jadi memang itu sekali lagi kalau memang terjadi kejang pada anak, disarankan sekali untuk segera mendapatkan pertolongan medis yang gawat darurat. Jadi mungkin bisa mendapatkan pertolongan pertama dari petugas-petugas medis dan melakukan konsultasi dengan dokter-dokter terkait. Jadi bisa ke dokter spesialis anak juga. Nanti mungkin juga jika ada tindakan lebih lanjut, nanti mungkin juga bisa dengan dokter bedah syaraf juga. Nah, ini sebenarnya untuk dokter Heri di tingkat di pos istilahnya apa ya, di tahap manakah ketika orang porsi bedah syaraf ini ya nanti ngomong kejam dengan dokter anak itu ada dokter bedah syaraf gitu ya. Nah, iya makanya kan nanti orang-orang ini kok ini kejam di bedah berarti ya. Makanya nanti gitu. Ternyata kadang demam, nanti langsung Langsung appointment sama dokter Heri. Nah, waduh nanti. Nah, makanya kita ajak dokter Benny ini spesialis karena sebenarnya porsi utamanya itu adalah medikamentosa, penanganan dengan obat-obatan. Penanganan dengan obat-obatan. Jadi epilepsi itu kalau ada 10 pasien epilepsi ya, itu yang 7 itu dengan obat-obatan terkontrol, 7 itu ya. Yang 7 terkontrol, dia bisa ke dokter spesialis anak, spesialis saraf, itu rutin minum obat terkontrol. Tetapi memang 3 orang ini bandel, kita bilangnya itu bandel ya dok ya. Bandel itu dengan obat dia masih tetap kejang. Nah, kita patokannya apa? Dari ILE itu menyebutkan dikatakan drug resistant epilepsi atau epilepsi kebal obat itu kalau sudah dicoba minum obat nih, satu macam obatnya itu cocok, bentuk kejangnya cocok ya. Jenis kejangnya itu juga cocok dengan obat ini karena obat-obat itu kan banyak yang ada untuk focal seizure atau untuk general seizure ya. Ada yang bisa combine. Nah ini cocok, bentuk kejangnya cocok, dosisnya oke, sesuai, diminumnya juga teratur karena kadang-kadang kan seolah-olah dia minum tapi siapa tahu karena dibuang. Iya, ternyata nggak jadi diminum. Seolah-olah kebal padahal itu dibuang obatnya. Kayak gitu kan bisa. Nah jadi ini minumnya teratur, dosisnya oke, tidak dibuang tapi masih kejang. Dikombinasi lagi obat yang kedua, bisa kombinasi atau substitusi, tapi dia masih tetap kejang. Nah seseorang kalau sudah adequate trial dengan 2 obat dan dia masih tetap kejang, observasi 1 tahun, maka dikatakan kemungkinan nih ini kebal obat. Nah yang seperti ini harus dilakukan evaluasi lebih lanjut. Itu yang secara general kebal obat seperti itu ya. Terus kemudian untuk anak-anak memang kita harus lebih dalam tanda kutip itu lebih aware, lebih cepat penanganannya, mengenali kebal ini lebih cepat. Kenapa? Karena pada anak itu otak sedang tumbuh. Nah pada anak itu ada yang beberapa menyampaikan itu 1 tahun terlalu lama, jadi 6 bulan. Jadi ketika 6 bulan trial obat 1 macam, 2 macam, 3 macam cocok nih, kok masih tetap kejang meskipun hanya mungkin ringan, spasme ringan gitu ya, itu harus segera dievaluasi, bukan segera dioperasi, bukan, tapi segera dievaluasi dulu. Evaluasinya apa? EEG. Nah, EEG dulu. Nah kita di nasional ini kita punya fasilitas EEG 64 channel dan kita extended, kita punya namanya extended bisa EEG. sambil tidak hanya 30 menit kita perekamannya dong, tapi kita perekaman bisa sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam dengan harapan kalau kita melaut nih mau menjaring ikan makin lama kan makin banyak istilahnya kita dapat ya. Nanti sumber kejangnya di mana, syukur-syukur kita bisa ketemu namanya ictal seizure recording. Jadi pas dia kejang, pas kita tahu betul lah itu cocok betul itu sumber kejangnya dari mana. Jadi EEG itu. Yang kedua, kalau ternyata dengan obat tadi masih tetap mentok ya, caranya satu dengan EEG, yang kedua pemeriksaannya dengan MRI. Karena kita tahu, sebab pada anak-anak terutama kalau kejangnya itu membandel, itu ada beberapa hal yang biasanya muncul, misalnya kasus-kasus kelainan struktural yang muncul ya, mungkin ada vokal cortical dysplasia, di situ ada hemimegaencefali, kalau secara struktural ya, jadi otaknya itu ada gangguan perkembangan. Nah kita di nasional itu ada MRI 3 Tesla, jadi lebih spesifik bisa mengevaluasi dan kita juga bisa melihat perfusi aliran darahnya ke area otak itu sebenarnya perfusinya bagus apa enggak, ini perfusinya turun atau perfusinya naik, nah itu bisa dilihat di nasional. Itu semua itu untuk melihat
pada kasus-kasus yang kebal obat ini kira-kira kita bisa lakukan tindakan apa enggak? Karena kadang-kadang juga setelah kita lakukan EEG, kita lakukan MRI, ternyata nggak ketemu sumbernya juga. Pada kasus seperti ini kita juga nggak bisa lakukan tindakan surgery juga. Yang invasif gitu juga nggak bisa kita ya? nggak bisa, mungkin kita optimalkan obat dulu gitu dok ya. Jadi nggak langsung kebal berarti udah, itu enggak kayak gitu juga. Jadi kita harus ada komunikasi nanti dengan dokter yang merawat, obat apa yang bisa ditambahkan, di-adjust kayak gitu. Oke. Ya. Jadi kan soalnya mungkin nggak semua orang tua juga nggak tega ya, mungkin masih kecil mungkin sudah harus menjalani operasi yang atau masuk di meja operasi. Jadi mungkin cuman kalau memang itu sudah merupakan ini ya, sudah bisa sudah kebal nih. Dan MRI-nya ternyata ada sesuatu, misalkan kelainan perkembangan otak, bahkan yang kita kerjakan itu yang hemimek yang besar separuh itu kalau kita tidak segera lakukan tindakan, nah, itu hanya obat saja, itu kans untuk developmentalnya, perkembangannya makin turun itu lebih besar. Tapi kalau kita lakukan tindakan diskoneksi namanya, hemisferotomi, kita diskoneksi satu otak yang bermasalah itu kita diskoneksi, itu nanti dia perkembangannya juga akan lebih stabil. Karena prinsipnya kalau kejangnya tidak dikontrol, perkembangannya akan stagnan atau turun. Tapi kalau kejangnya itu dikontrol dengan baik, dia akan tetap bisa berkembang. Walaupun kalau dibanding dengan anak seusianya pasti kalah milestonya ya, tapi setidaknya dia masih tetap bisa stabil. Nah, kayak gitu. Oke, jadi di sini nih yang sangat penting adalah di mana proses diagnosa dan evaluasinya istilahnya, di mana memang anak ini, kalau ini terjadi pada anak terutama sesuai topik hari ini adalah bagaimana dokter dan orang tua lebih tepatnya ya saling membantu mengamati anak ini mungkin ketika kejang atau ketika beraktivitas, lalu juga orang tua juga bekerja sama dengan dokter untuk mungkin berkonsultasi mungkin ya, dan dokter juga akan bekerja keras juga untuk menemukan mungkin ya penyebabnya. Jadi nggak usah khawatir, jadi jangan takut karena misalkan waduh dikasih obat sama misalnya ke dokter Benny, kasih obat 1, kasih obat 2 nggak sembuh, waduh anak saya pasti dioperasi. Enggak, jadi pasti ada tahapan evaluasinya dulu, harus dicari dulu penyebabnya, baru nanti ya memang jika memang memungkinkan untuk proses istilahnya koreksi invasif atau yang berupa operasi, itu baru kita lakukan operasi. Itu pun juga harus sangat-sangat sudah diketahui ya dok, harus pasti penyebabnya ini, baru kita bisa masuk ke operasi seperti itu. Oke. Ini kemarin juga kita buka pertanyaan dok, jadi ada beberapa pertanyaan dari sosial media kita. Ini dari Instagram, ini @aulia_dia_a. Sebenarnya apakah ada batasan dokter Benny? Untuk usia berapa kita harus waspada terhadap kejang demam pada anak? Oke, ya, jadi kalau kejang demam ini salah satu ciri khasnya juga ada batasan usianya ya. Jadi kalau misalkan kejang disertai dengan demam di usia 6 bulan hingga 5 tahun, itu bisa disebabkan karena kejang demam. Tapi bukan berarti di luar itu tidak bisa ya. Cuma misalkan anak itu sudah usia 7 tahun, dia ada demam, ada penyebab lain terus kejang, kita harus berpikir yang lain juga. Jangan-jangan dia ada epilepsinya, jadi harus dicek seperti kata dokter Heri tadi, dicari. Jadi kemungkinan dia bukan kejang demam sederhana seperti yang di bawah 5 tahun. Atau misalkan dia ada demam disertai dengan kejang, tapi usianya di bawah 6 bulan. Justru kita harus berpikir yang pertama, bukan kejang demam dulu. Kita harus berpikir yang lain dulu. Window age-nya itu adalah di 6 bulan sampai 5 tahun. Nanti biasanya di atas 5 tahun biasanya udah jarang kejang demam. Ya. Justru kalau misalnya terjadi di luar range sisanya jendela umur itu, berarti harus kita waspadai untuk penyebab lainnya berarti. Betul, kita harus mewaspadai penyebab lainnya. Oke. Lalu ini ada pertanyaan, mungkin tadi ini juga sudah di remarks di awal, adalah mengenai pertolongan pertama ketika anak mengalami kejang demam atau kejang pada umumnya, yaitu yang pertama adalah orang tua harus tenang dan mengamankan posisi anak ini, jadi menjauhkan dari benda-benda berbahaya, pecah belah, lalu membantu dokter, istilahnya adalah mengamati mungkin suhu ketika kejang berapa, lalu kejangnya seperti apa, sehingga ketika nanti bertemu dengan dokter bisa dibicarakan lebih lanjut dan dicari penyebabnya bersama seperti itu ya. Oke.
Untuk selanjutnya ini dari Fitrianin Diasari. Apakah benar anak kejang itu diberi minum kopi? Nah, ini ada pembahasan mitos gitu. Terus apakah betul mayoritas kejang itu ada berhubungan dengan gender? Jadi kalau ini dia tanyanya apa sering terjadi pada anak cowok, jadi ada hubungannya dengan gender, apakah seperti itu? Mungkin bisa saling menjawab dan menambahi istilahnya gitu. Mungkin dari siapa dulu? Terus ini jadi ini juga salah satu mitos yang paling favorit ya di antara orang tua ya. Kalau pada saat kejang, tadi saya sudah kasih tahu tidak boleh ada yang masuk ke mulut apapun itu gitu ya. Tapi yang lebih sering ditanyakan sama orang tua tuh, wah ini anak saya pernah bakat kejang demam, kok gitu saya kasih kopi aja anaknya. Maksudnya bukan pada saat kejang, maksudnya dikasih kopi bukan pada saat kejang. Apakah itu boleh? Itu sering banget ditanyain. Itu juga nggak ada hubungannya ya kopi dengan kejang. Dan saya nggak saran ya anak-anak dikasih kopi, kasihan. Siap. Iya. Kopinya dikirim ke sini aja ya. Oh iya, ini buat ganti tehnya ini. Iya. Ini nanti kalau anaknya dikasih kopi bukan sembuh kejangnya jadi anak senja mungkin. Iya. Gitu. Dan ini gender dong. Oh iya. Gender, masalah gender ini memang ada. Maksudnya, ternyata cowok ini punya kemungkinan lebih tinggi kena kejang. Terlepas dari mungkin kalau anak-anak kejang demam atau dengan epilepsi mungkin seperti itu. Jadi kalau kejang pada laki-laki memang proporsinya lebih sedikit banyak laki-laki gitu ya, tapi nggak sampai beda jauh sekali. Tapi ingat, itu tergantung dari jenis kejangnya dulu. Kan tadi seperti dokter Heri bilang, itu kan ada yang diturunkan secara genetik, ada yang ini. Nah, pada beberapa jenis kejang, misalkan tipe epilepsi yang kita bilang absence tuh yang tiba-tiba pingsan, yang tiba-tiba nggak tahu, itu justru malah sering pada wanita. Iya. Oke, jadi kalau memang secara statistik ya memang ada kecenderungan, tetapi tidak sampai mencolok. Nah kalau di epilepsi sendiri dok, maksudnya adakah gender itu menentukan kemungkinan resiko orang terkena epilepsi lebih tinggi atau tidak? Sebenarnya juga enggak ya. Jadi yang absence itu kan sebenarnya kan tipe epilepsi juga ya. Absence epilepsi itu memang lebih banyak di perempuan, tapi juga enggak mencolok. Maksudnya pasti cewek pasti punya resiko lebih tinggi. Terus kemudian misalkan kasus-kasus kalau enggak salah Rolandic epilepsi ya dok, itu Rolandic epilepsi itu sindromik epilepsi itu kalau enggak salah itu laki-laki lebih prefer untuk itu. Misalkan kayak gitu. Tapi ini juga enggak bisa jadi catatan bahwa salah satu jenis gender lebih beresiko gitu. Gender lebih beresiko enggak. Jadi memang nggak ada pengaruhnya ya, 100% bisa dibilang ini 100% mitos mungkin ya. Oke. Lalu ini ada pertanyaan dari Elke Betresia. Jadi dia ini sebenarnya tanya, jadi kalau anak nangis lalu pingsan, apakah itu ada mengarah ke arah kejang? Nah mungkin tantrum mungkin ya, maksudnya nangisnya sampai gimana gitu terus tiba-tiba pingsan terusan. Apakah memang ada itu bisa ada gejala-gejala yang ke arah kejang? Kan nanti karena kejang nggak selalu bisa terlihat kelojotan dan lain-lain. Apakah ada, lalu itu lebih mengarah kemana dok kira-kira? Nah, kalau yang anak nangis tiba-tiba pingsan itu biasanya tantrum ya. Tantrum biasanya itu breath holding spell. Jadi breath holding spell itu maksudnya jadi ketika anak itu mengalami emosi, gejolak emosi, dia frustasi, tidak bisa mengatakan apa yang dia inginkan. Pada beberapa bayi itu dia akan cenderung dia menahan nafas, tapi itu bukan kejang ya. Dia menahan nafas sampai anaknya pucat sampai akhirnya dia pingsan. Itu bukan termasuk kejang. Mungkin kalau ada kejang yang mirip-mirip mungkin kejang tipe absence ya dok ya, tapi biasanya dipicu sama hiperventilasi. Itu yang mirip-mirip sebenarnya. Pinter itu berarti anaknya itu, dia sudah minta sesuatu mungkin dok ya, gak dituruti dia nangis. Jadi sudah pandai merayu lebih tepatnya, sudah punya itu. Kalau driver itu kan panik orang tua. Iya. Bingung dok kan, kalau mungkin kalau dulu kalau saya ada kejadian soalnya pasien kita yang di sini ya, kemudian
anak-anak perempuan satu-satunya. Nah, itu harus di ini ya. Kita kan ada namanya istilahnya PNS, psychogenic non epileptic seizure. Jadi kejang psikogenik, bukan kejang karena kejang konsleting listrik, bukan, tapi karena lebih ke arah psikis. PNES, psychogenic non epileptic seizure. Biasanya itu lebih banyak di perempuan. Ini bukan kejang loh ya ini, tapi psikis ya, lebih banyak perempuan. Terus biasanya ada faktor-faktor yang mendukung, misalkan anak tunggal kayak gitu ya, membutuhkan perhatian. Faktornya lebih ke psikologikal istilahnya ya, psikologi. atau mental. Oke. Lalu ini juga ada pertanyaan dari Yulia Hendrasti. Kalau anak kejang di usia 2,5 tahun, apakah ada pantangan jadi makanan atau produk-produk olahan apa yang harus dihindari, Dok? Oke, jadi kalau kejang ya kembali lagi kita penyebab kejangnya itu apa ya. Jadi kalau misalkan kejang demam ya terus terang tidak ada pantangan, kecuali dia kejang demam gara-gara mencret, gara-gara diare, gara-gara salah makan ya, itu baru gitu kan. Tapi kalau misalkan kejang demam biasa pada umumnya ya tidak ada pantangan. Kalau misalkan kejang tapi disertai dengan CP atau kelainan neurologis yang lain ya tentu kan nanti makanannya kalau bisa ya disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Seperti itu. Sebenarnya kalau pantangan secara umum nggak ada, cuma sekarang yang lagi ngetren ya, Dok ya, kalau epilepsi itu ada diet ketogenik ya, Dok ya. Itu ada lagi ngetren. Diet keto. Iya, Oke, ini kena kok maksudnya booming ini memang ada hubungannya atau cuma memang oh ya ini sehat gitu? Nah, itu sudah lama. Sudah lama itu. Ketogenik diet untuk epilepsi itu sudah lama dipakai ya, Dok ya. Iya, sudah lama. Nah, tapi untuk anak-anak kita harus hati-hati karena anak itu kan masih masa perkembangan, harus dipantau oleh dokter gizi klinik. Oh, malah nanti kita takutnya punya kekurangan gizi nih gitu. di sini nih, dokter gizi klinik kita, Dokter Kristina nanti. Oke, ya Ibu Produser sore boleh dipanggil untuk episode selanjutnya yang kita bahas tentang gizi dan perdietan, dunia perdietan. Oke. Jadi memang kalau ya kembali lagi penyebabnya ya berarti ya, penyebabnya apa, baru nanti setelah itu istilahnya penanganannya baru bisa ditentukan dari penyebabnya ini apa gitu ya. Nah ini juga ada, ini mungkin kesukaannya emak-emak atau ibu-ibu di sana, terutama kalau punya anak kecil adalah masalah main gadget. Sebenarnya apakah ada penyebab spesifik yang bisa dikatakan maksudnya epilepsi itu karena sesuatu terjadi, dan apa kelamaan main gadget ada pengaruhnya dan apakah bisa disembuhkan? Nah ini, tapi ini jangan sampai anaknya nonton nanti melawan orang tuanya, durhaka jatuhnya nanti, jangan. Jadi apakah ada maksudnya korelasinya di sini? Mungkin dari Dokter Rini dulu. Ini harapannya para mama jawabannya iya ini harapannya. Jawabannya iya. Iya jawabannya. Harapannya ini dia kamu mencari gadget ya bahaya. Nah, tapi sebenarnya ada nggak secara istilahnya ilmu medisnya istilahnya? Oke. Jadi setahu saya tidak ada ya, Dok ya. Mungkin nanti Dokter Heri bisa menambahkan. Setahu saya tidak ada. Cuma nanti beberapa ada yang dari screen itu yang silau terlalu mencolok sinar fotosensitif ya. Jadi kalau gambarnya fotosensitif, apalagi kalau layarnya AMOLED gitu kan, udah seri terbaru, nontonnya digelapin terus diterangin, layarnya tajam sekali. Ini itu bisa memicu tapi bukan penyebab ya. Trigger. Ya, jadi istilahnya dia sudah ada istilahnya bibitnya tertrigger karena tindakan tersebut berarti. Betul. Artinya kalau itu epilepsi, memang anaknya itu epilepsi, dia akan mudah terpicu untuk serangan kejang muncul. Ya. Jadi tapi bukan penyebab utamanya ya berarti ya. Iya, sayang sekali ya. Sayang sekali. Jadi mungkin ibu-ibu di luar sana episode yang kali ini di-cut di tengah-tengah ini aja. Jangan sampai tertonton, nanti bisa menimbulkan perpecahan nanti. Ini sebenarnya ada pertanyaan terakhir dari Erwin Julianto. Anak saya itu pernah kejang 1 kali. Nah, tapi langsung divonis epilepsi. Jadi kejang 1 kali, mungkin ke dokter ya mungkin. Terus divonis epilepsi. Nah, apakah
bisa dianggap istilahnya kalau dia ini tanyanya apakah valid dok mengatakan seperti itu. Jadi kejang 1 kali mungkin kalau ini kan kita nggak bisa bilang ya, karena apakah sudah ada diagnosa atau tindakan-tindakan seperti yang dikatakan tadi EEG, MRI dan lain-lainnya kita nggak bisa bilang. Cuma apakah memang bisa dari 1 kali kejang lalu ke dokter ketemu oh ya ini epilepsi seperti itu dok. Mungkin dari dokter Benny dulu. Iya. Jadi kejangnya seperti apa begitu kan ya, pada saat kejang bagaimana itu kan, itu yang penting, informasi yang penting dulu, kejangnya seperti apa. Atau mungkin orang tuanya sudah memberikan informasi ke dokternya menganggap itu kejang yang sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau di anak itu kita bilang epilepsi itu jauh lebih sederhana ya kriterianya dibanding orang dewasa. Kita bilang kalau ada bangkitan kejang 2 kali, jarak lebih dari 24 jam, tanpa disertai demam, kita sudah bisa anggap epilepsi, tapi harus dikonfirmasi lagi dengan EEG, seperti itu. Jadi kalau di anak memang lebih mudah ya, tidak seperti dewasa. Ya mungkin dokter Heri bisa tambahkan. Kurang lebih sama dok. Jadi kalau dikatakan epilepsi itu kalau kejangnya muncul kan tanpa pemicu ya dok ya. Artinya tidak kondisi demam, terus tidak ada kelainan metabolik, misalkan natriumnya turun ya, itu gulanya naik, nggak seperti itu. Terus bedanya lebih dari 24 jam tanpa pemicu. Nah, dan yang penting memang sebisa mungkin secara objektif itu adalah EEG ya dok ya, rekam otak itu nanti ada gelombang abnormal yang akan muncul, mungkin ada spike, polyspike atau subwave atau slowing, mungkin kayak gitu. Gelombang-gelombang abnormal itu yang akan menentukan derajat, kira-kira ini klasifikasi EEG-nya derajat berapa, 1, 2, 3 itu yang menentukan seseorang itu bisa dianggap itu epilepsi apa enggak. Sebab kalau sudah divonis ini epilepsi itu cukup berat ya dok ya. Pasti kepikirannya sebenarnya sih dok. Obatnya ini terutama ya dok ya. Obat, terus mungkin orang tua kan shock ya dok, langsung divonis epilepsi. Mungkin juga beban mental ke orang tuanya kan mungkin terkejut gitu sih dok. Mungkin ya. Jadi konsultasi lebih lanjut itu sangat penting. Menjalani diagnosa yang lengkap, salah satunya EEG, lalu jika memang diperlukan akan dilanjutkan dengan MRI juga. Itu sangat penting untuk menentukan apakah bisa dikatakan ini epilepsi atau bukan, seperti itu. Kalau ternyata jauh, nggak usah khawatir, ada telemed nasional. Nah, ini baru mau ditanyakan. Baru mau ditanyakan. Nah, ini saya buat acaranya ini. Senyum-senyum di belakang. Di belakang kamera ini Bu Produser sudah senyum. Terima kasih Bu Produser. Nah, terima kasih sudah. Ini baru mau ditanyakan. Nah, ini kalau misalkan nih mau ketemu sama dokter Benny sama dokter Heri. Nah, mungkin dokter Benny dulu. Kalau mau ketemu dengan dokter Benny nih di National Hospital, bisa kapan nih kalau mau konsultasi? Iya, saya sih sebenarnya dari Senin sampai Sabtu jagain kandang, jaga kandang. Tapi sore, malam ya, Senin, Kamis, Jumat jam 4 sampai jam 8, Selasa, Rabu jam 6 sampai jam 8, hari Sabtu siang jam 2 sampai jam 5. Iya. Telekonsul belum ya dok? Masih belum. Oke, nah kalau yang dokter Heri, saya Senin, Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat. Kalau telekonsul gimana dok? Telekonsul sama juga. Ya. Jadi kalau mungkin kepo ini telekonsulnya lewat mana? Tenang saja, tinggal download National Hospital Apps. Di situ nanti bisa tinggal cari di bagian neurosurgery ya Pak. Ya. Neurosurgery nanti ada, tinggal dicari aja fotonya dokter Heri, dicocokkan mungkin dari video ini nanti yang mana yang dokter Heri langsung. Nanti bagian ini ke bawah dikira-kira sendiri ya. Jadi yang penting kelihatan matanya dulu. Atas, ya. Nggak jauh beda, tenang saja fotonya. Oke. Nah, selama pandemi. Nah, mungkin karena ini sudah mendekati penghujung sesi istilahnya ya. Mungkin ada sedikit remarks yang bisa disampaikan, mungkin terutama juga orang tua di luar sana yang terkait kejang pada anak ini, apa yang bisa sepatah dua patah kata lah untuk mereka di luar sana. Dokter. Jadi kejang pada anak ini kita harus cari tahu dulu penyebab kejangnya apa.
Nah, tidak semua kejang itu adalah sama. Jadi jangan menggampangkan kejang. Maksudnya, oh ini kejang, pasti ini dikasih ini saja. Jangan menggampangkan kejang. Jadi sebaiknya apabila memang ada kejang, carilah pertolongan, segera cari pertolongan. Nggak perlu ke National Hospital, kok rumahnya di Gresik, ya cari pertolongan yang terdekat dulu ya. Seperti itu. Oke, mungkin kalau dari Dokter Heri. Ya, jangan lupa kalau sudah memang ditetapkan oleh dokter epilepsi ya dok ya, minum obat teratur. Banyak mitos yang mengatakan minum obat nanti jadi tidak bagus kondisinya, itu salah ya. Harus diminum obatnya teratur. Kalau ternyata masih tetap kejang, nanti kita berdasarkan ada tempat untuk membantu mengevaluasi kira-kira sumber kejangnya di mana ya. Jangan putus harapan, jangan putus asa. Oke, ya buat yang di luar sana, orang tua juga jangan panik, tetap waspada boleh, tapi jangan panik, jangan terlalu percaya dengan mitos-mitos, terutama karena seperti yang tadi ternyata ketika kejang ternyata nggak boleh nih memasukkan sesuatu melalui mulut ya, karena juga obat dari kejang itu adalah melalui anus gitu. Nah, mungkin sekian untuk hari ini. Ini luar biasa, hari ini sudah dengan Dokter Heri, dengan Dokter Benny membahas banyak sekali tentang kejang dan terutama pada anak hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dan nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Kalau ada usulan untuk topik yang kita bahas selanjutnya, bisa komen langsung di bawah. Jangan lupa juga stay tune, kita bakal upload rutin di hari Rabu sore. Jadi kalau dilihat, karena nggak kelihatan sebenarnya, kalau ini syutingnya sebenarnya siang, tapi nanti uploadnya sore. Jadi jangan lupa. Bye-bye, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat sore.